Kisah akan dibuka di mana kita diperkenalkan dengan seorang sniper bernama Brandon yang baru tiba di wilayah Costa Verde karena diminta untuk membantu tim gabungan bernama Phoenix Squad untuk menangkap para pembuat senjata ilegal lalu menghancurkan senjata tersebut. Along with whatever country we're standing in. Di sana Brandon langsung disambut oleh pimpinan tim yang bernama Modise yang merupakan sahabat dekat Kolonel Gabriel. Diketahui Kolonel Gabriel adalah pendiri pasukan keamanan khusus yang mana Brandon merupakan salah satu anggotanya. Selain itu Modise mendapatkan sumber terpercaya kenapa menugaskan atau mengikut sertakan Brandon dalam misi ini. Brandon dikenalkan dengan tentara perempuan cantik bernama Nadia dan seorang ahli IT bernama Nova Diaz. Diketahui Nova Diaz adalah anak dari Bruno Diaz, seorang pejabat tinggi Costa Verde yang dibunuh oleh pemberontak, tapi akhirnya malah menuduh Brandon sebagai tersangkanya. Nova yang tahu kalau Brandon dijebak dalam kasus pembunuhan itu mendukung penuh Brandon dan akan membantunya. Dan inilah Sniper The Last Stand. Gak lama mereka pun pergi menuju markas, kemudian di sana Nova menceritakan kalau ayahnya terbunuh karena mengabdi kepada negara. Lalu pamannya yang bernama Roman Diaz memanfaatkan kesedihan dan kemarahan rakyat untuk berkuasa dan menjual negaranya kepada seorang pialang maut bernama Kovalov. He is allowed to make and sell weapons without interference as long as Diyakini Kovalov punya kesepakatan dengan Roman Diaz yang memperbolehkannya membuat dan menjual senjata asalkan menyediakan senjata juga kepada tentara pribadinya. Nova berkata kalau membawa Kovalov ke pengadilan adalah hal yang dibutuhkan oleh Costa Verde untuk menunjukkan perlawanan dan merebut kembali hak-hak rakyat. Setelah itu dia memberitahu Brandon kalau 2 hari yang lalu terdapat hal yang mencurigakan di markas Kovalov. Timetable? 48 hours. Kemudian Brandon bertanya kapan akan menyerang markas Kovalov dan Modise memberitahu kalau hanya punya waktu 48 jam untuk menyerang Kovalov. Sontak Brandon menyebut kalau waktu itu sangat sempit karena mereka harus melakukan pengintaian dan menganalisis lewat drone. Modise menjelaskan kalau semua itu udah dia lakukan dan meminta Brandon agar segera menunjukkan kemampuannya aja. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di markas. Brandon bertanya pada Modise apakah sumber terpercaya yang dia maksud adalah ayahnya atau bukan. Modise menjawab kalau dia sama sekali belum pernah ketemu dengan ayah Brandon, tapi yang dia maksud adalah orang yang bernama Rosie. Brandon bertanya siapakah Rosie yang dia maksud dan gak lama dari itu Rosie pun menghampiri mereka. Expect to find you in this place. Brandon sangat terkejut karena Rosie yang dimaksud adalah sahabatnya. Rosie menjelaskan alasannya meminta Modise membawa Brandon dan setelah itu Rosie mengajak Brandon berkeliling dan mengenalkannya kepada anggota tim yang lain. And this is our squad. Tim Phoenix terdiri dari wakil Modise yang bernama Angel, kemudian ada yang dijuluki si kapak kembar yaitu Hera dan Hilo, dan orang yang sebelumnya menjemput Brandon yaitu Nabila dan Nova. We had to all come in here piecemeal, one at a time in order to avoid suspicion. Rosie menjelaskan kalau mereka udah lama mengejar Kovalov dan belum bisa mengalahkannya. Rosie juga menyebut kalau dia seharusnya bisa menangkap Kovalov, tapi dia selalu gagal. Gak lama akhirnya Brandon pun bertemu dengan para anggota tim dan Rosie mengenalkannya satu persatu pasukan itu. The more you sweat and train, the less you bleed in battle. Mereka bertanya tentang misi yang pernah Brandon lakukan dan sontak Hilo menanyakan jumlah orang yang pernah dibunuh Brandon. Tapi Brandon menjelaskan kalau dia hanya menghitung jumlah misi yang dia selesaikan. I just count the number of assignments I complete. Tanpa diduga, Modise datang dan menyebut kalau apa yang dilakukan Brandon adalah sikap yang diinginkannya untuk menjadi seorang mentor. Modise mengenalkan Brandon dengan sniper bernama Zondi, tapi dia masih bau kencur dan meminta Brandon agar mengajarinya. The exit will be our entrance. We will use it to exit and starting to decompress. Setelah itu Modise dan Angel memimpin rapat menjelaskan strategi yang akan dilakukan saat menyerang markas Kovalov. Angel menjelaskan detail denah dari markas Kovalov dan jalur yang akan dilalui. 20 to 25 warm bodies on the ground.
Gak lupa Angel juga menjelaskan tentang seorang ilmuwan yang bernama Maxim yang membantu Kovalov dalam membuat senjata dan meminta agar para pasukan berhati-hati dengan benda apapun di tempat itu. How we can and double time it back to the tunnel. We'll then head to a private dock where a fishing vessel will be waiting. Rencananya setelah melumpuhkan Kovalov dan Maxim, mereka akan menghancurkan senjata buatan Maxim, mengambil informasi apapun yang bisa ditemukan di sana, dan mereka akan segera pergi ke dermaga sebagai zona evakuasi. Modise menjelaskan kalau Kovalov dan Maxim akan lebih berharga jika hidup, tapi jika mereka menjadi ancaman, pasukan Phoenix diizinkan untuk mengeksekusi mereka. Secure the garage. Bravo D. Find and secure the research laboratory. Akhirnya Modise memberi nama pasukannya dengan nama Phoenix Squad sebagai penghormatan kepada Phoenix Rebellion. Dia membagi Phoenix Squad ke dalam 5 tim, yaitu tim A yang berisi Nadia, Selo, dan Modise yang bertugas untuk memburu Kovalov, lalu tim B yaitu Rosie, Jensen, dan Jed yang akan mengamankan lab penelitian, kemudian tim C diisi oleh Hera dan Hilo yang akan mengamankan garasi untuk membongkar semua kendaraan dan memastikan agar gak ada yang kabur, sedangkan Angel dan Nova ada di tim D yang akan mengamankan ruang amunisi dan mengambil data informasi senjata. Kemudian yang terakhir yaitu tim pengawas yang diisi oleh para sniper yang gak lain dan gak bukan adalah Brandon dan Zondi. Right. Calling them in is the last of all last resort. Misi ini harus dilakukan secara diam-diam karena Kovalov dilindungi Perdana Menteri yang bisa kapan aja mengirimkan tentaranya. Modise menjelaskan kalau Phoenix Rebellion adalah bantuan terakhir jika Phoenix Squad gagal menjalankan misi. Dari sinilah diketahui bahwa Phoenix Rebellion adalah pasukan tentara rakyat Costa Verde yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Dengan menangkap Kovalov dan Maxim juga menghancurkan markas serta laboratoriumnya, tentu gak akan ada lagi yang bisa menyuplai senjata pada Perdana Menteri dan pemerintahan saat ini bisa digulingkan. Di sini juga didapatkan fakta bahwa Kovalov juga menjual senjata buatan Maxim pada Rusia, Korea Utara, dan banyak negara lain. Beberapa saat kemudian terlihat Zondi lagi menunjukkan kemampuan dan berhasil membuat Brandon terpukau. Zondi bertanya pada Brandon berapa jumlah yang dia bunuh, tapi jawaban Brandon sama seperti sebelumnya. You get all these questions that started running through your mind. Di situ Brandon memberitahu kalau pembunuhan pertama adalah hal yang penting karena itu akan sangat sulit. Brandon meminta Zondi agar jangan ragu saat menembak dan membunuh semua musuh karena kalau tidak, dia atau anggota tim yang lain yang akan terbunuh. Let's grab some chow. Semua anggota tim akhirnya berkumpul untuk makan siang sambil ngobrol tentang pengalaman masing-masing. Pengalaman Angel menjadi pengalaman yang paling memukau karena dia bertarung dalam lingkaran api dan berhasil menusuk sebanyak 11 kali. Setelah makan siang terlihat mereka lagi menyiapkan perlengkapan dan senjata untuk misi mereka kali ini. Brandon yang penasaran dengan Hera dan Holly bertanya asal julukan Jumeox Heshi. Gimana sih bacanya? Gitulah pokoknya mah. Kemudian mereka menjelaskan kalau mereka dipertemukan dalam situasi yang sangat berat dan berhasil mengalahkan musuh yang sangat banyak. Pada sore hari terlihat Brandon dan Zondi yang dalam perjalanan pulang dari berburu dan di situ Zondi menceritakan tentang keluarganya pada Brandon. Kemudian didapatkan fakta kalau Zondi adalah keturunan dari pejuang kemerdekaan yang berjuang bersama Nelson Mandela. Keesokan harinya, terlihat Rosie yang lagi berolahraga tiba-tiba bertanya pada Angel yang lagi anteng menggambar. Di situ Angel menunjukkan hasil gambarnya, kemudian bercerita kalau dia udah lama gak bertemu dengan putrinya. When's the last time you saw your daughter? From the fairy tale The One-Eyed Monster. Di sisi lain terlihat Brandon yang lagi fokus membaca dan Nova yang lagi asik ngoding sambil mendengarkan musik. Brandon bertanya kenapa musik membuat Nova jadi fokus. Kemudian Nova menjelaskan kalau ibunya lah yang membuat dia menyukai musik. Orang tuanya menyuruh Nova agar belajar piano, tapi Nova malah lebih memilih untuk menjadi seorang ahli IT. I would like to think that she was still very proud of me.
Nova juga menjelaskan kalau melakukan perlawanan dengan menjadi ahli IT adalah jalan takdirnya dan itu pun yang dilakukan sang ayah, yaitu menjadikan Costa Verde bersih dari korupsi. If that's treason, then that's a price I'm willing to pay. Beberapa waktu kemudian mereka berkumpul kembali untuk memastikan agar misi yang dijalankan bisa berhasil. Terlihat Modise memimpin briefing dan mengingatkan kembali agar menangkap Kovalov hidup atau mati. Dia juga menegaskan kalau mereka harus menghentikan pembuatan senjata yang dilakukan oleh Maxim karena Maxim dikenal sebagai ilmuwan gila yang bisa memproduksi senjata yang sangat mematikan. Setelah itu dia pun menyuruh semua timnya agar beristirahat karena akan memulai misi pada dini hari. Get some rest. We move at midnight. Di sore hari Brandon menemui Modise yang terlihat lagi menikmati sunset dan Brandon yang tahu kalau Modise punya keluarga memintanya agar mengawasi misi kali ini dari jarak jauh aja. Modise menjawab kalau seorang pemimpin harus menjalankan dan menunjukkan jalannya. Mendengar hal itu, Brandon pun langsung mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Modise. Di malam hari, Brandon langsung mengajak Zondi menyelesaikan ujian terakhirnya, tapi Zondi sama sekali gak tahu akan hal itu. Brandon langsung menyuruh Zondi agar menembak target dan dia terus mengingatkan Zondi tentang kepatuhan kepada atasan. Hingga akhirnya Zondi berhasil menyelesaikan ujian itu dan siap untuk misi dini hari nanti. Zondi yang masih kebingungan menganggap kalau dia telah gagal dalam ujian tersebut. Tapi Brandon menjelaskan kalau Zondi telah berhasil dan siap untuk misi. Di situ Zondi menyebut kalau Phoenix Squad sangat menghormati dan kagum pada Brandon. Kemudian tiba-tiba Rosie datang dan meminta mereka agar bersiap karena sebentar lagi misi akan dimulai. Singkat cerita, terlihat tim sniper udah siap dan langsung beraksi menembak para penjaga markas, sedangkan tim yang lain udah berada dalam terowongan dan segera masuk ke dalam markas. Nova langsung meretas kamera pengawas dan memastikan kalau Kovalov ada dalam markas tersebut. Setiap tim langsung berpencar dan bersiap di posisinya masing-masing. Tapi seketika Nova dan Angel tiba-tiba diserang oleh pasukan Kovalov, tapi Angel berhasil mengalahkan mereka dengan sangat easy. Mereka pun bergegas menuju ruangan amunisi dan langsung mengamankan area tersebut. Delta Team. Charlie Team, garage is clear. Di sisi lain, tim A langsung menuju ruangan di mana Kovalov dan Maxim berada hingga akhirnya Modise langsung berhadapan dengan Kovalov. Meski Modise sempat tertembak, tapi beruntung peluru itu terkena rompi anti pelurunya. Sontak Kovalov langsung membunyikan alarm dan menyuruh pasukannya agar segera menyerang Phoenix Squad. Contact! Tim A dihadang oleh pasukan Kovalov dan akhirnya aksi baku tembak yang sangat epik pun terjadi. Terlihat Kovalov dan Maxim pergi menuju ruangan senjata terbaru yang mereka buat. Bravo, clear to engage. Be on high alert. Sementara itu Hera dan Hilo yang udah ada di garasi merasa bosan karena belum ada yang menyerang mereka. Hilo meminta pada Hera agar tetap berjaga sementara dia akan menyusul tim lain untuk mengejar Kovalov. Merasa terdesak, Kovalov tiba-tiba menghubungi Perdana Menteri agar mengirimkan bantuan tentara untuk menyerang Phoenix Squad. Di situ Kovalov akan menggunakan senjata yang baru dibuat, tapi Maxim mengingatkan kalau senjata tersebut masih prototipe dan belum sepenuhnya siap digunakan. I need to focus its trajectory overall. Theoretically yes, but it hasn't. Wait. Gak lama Phoenix Squad akhirnya berhasil mengepung Kovalov dan Maxim dan akan segera menangkap mereka. Melihat hal itu, Kovalov segera menekan tombol senjata dan tiba-tiba
Beberapa saat kemudian terlihat semua tim berkumpul dan berhasil menahan Kovalov dan juga Maxim. Brandon menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena tadi ada guncangan yang sangat kencang. Kemudian Kovalov berkata kalau mereka semua akan mati karena tentara Perdana Menteri akan segera datang. We have an hour before the militia reaches us. You think I didn't plan for this? Tapi Modisei yang udah merencanakan misi itu dengan sangat matang berkata para tentara butuh waktu 1 jam untuk sampai dan waktu itu sangat cukup bagi Phoenix Squad mengambil semua informasi serta membawa Kovalov dan Maxim pergi. Alright, listen up everyone. First up, we need the information. Secara tiba-tiba keluar darah dari hidung dan telinga Modisei, lalu seketika dia pun terjatuh dan hilang kesadaran. Melihat hal itu Kovalov langsung tertawa karena senjata yang dibuatnya berhasil, tapi tiba-tiba dia pun terjatuh. Gak lama semua orang yang tadi terkena dampak dari senjata itu seketika terjatuh dan akhirnya mereka pun meninggal di tempat. Wah, ngeri banget ya senjatanya. Kejadian itu membuat anggota tim yang masih hidup kebingungan. Angel dan Rosie pun cekcok karena Rosie telah gagal mengamankan lab senjata. Guys, what are we gonna do? Huh? Kini mereka terlihat kehilangan semangat untuk menyelesaikan misi, tapi Brandon yang masih tenang akhirnya memimpin Phoenix Squad lalu membagi tugas untuk membawa tim yang tewas dan mengecek lab senjata. 130 protesters. Develop symptoms like these. The device uses microwave frequencies to disrupt brain function. Beberapa saat kemudian, Brandon menyuruh Nova agar mengirimkan atau mengupload data informasi dari lab senjata itu ke satelit. Lalu anggota tim yang tersisa akan bertempur melawan para tentara sampai semua data itu berhasil terupload. We upload it, then we destroy it. We leave nothing behind. Gotta get into it from here. Mendengar hal tersebut, Angel langsung menolak karena mereka kekurangan orang, sedangkan melawan tentara yang banyak dan jumlahnya bisa puluhan sama dengan misi bunuh diri. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka hingga akhirnya Brandon menenangkan mereka dan mengingatkan kalau itu adalah perintah terakhir dari Modisei. We were an off-books mission, so there is no evac team standing by. All right, Beckett. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bertempur melawan para tentara Perdana Menteri. Kemudian Brandon menjelaskan strategi yang akan mereka lakukan. Sebelum memulai pertempuran, Hera menyampaikan pesan terakhirnya pada Hilo dan membawa senjata yang selalu Hilo gunakan. Post up in the tower. War. Let's gather whatever munitions we can find, see what we have to work with. Di sisi lain terlihat Nova yang telah memulai mengupload informasi senjata ke satelit. Kemudian Brandon datang dan memberikannya HP untuk mengaktifkan bom yang telah terpasang jika situasi mulai darurat. Sementara itu Zondi udah bersiap dengan senapannya membidik dari atas menara. Gak lama kemudian Nova memberi kabar kalau para tentara Perdana Menteri akan segera tiba dan Brandon pun meminta semua tim agar segera bersiap. Sebelum pergi, Zondi menanyakan posisi Brandon akan di mana saat bertempur nanti. Kemudian Brandon menyebutkan hal yang sering Modisei katakan. For a moment there, I almost checked in with Hilo. Sweet is the worst. Gak lupa Brandon memberikan semangat kepada Hera karena dia sangat bersedih atas tewasnya Hilo. Dia juga membakar semangat semua timnya dan berkata kalau ini adalah perjuangan untuk kemerdekaan Costa Verde. Akhirnya para tentara Perdana Menteri itu pun tiba dan disambut dengan ledakan bom dan dilempari bom asap. Terlihat dengan gegeknya Brandon menyusup dan menembaki para musuh, kemudian kembali ke tempat saat asap itu udah mulai hilang. Di awal Phoenix Squad berhasil melumpuhkan para musuh, tapi karena jumlah mereka yang sangat banyak, tentu aja Phoenix Squad kewalahan ditambah harus menghemat peluru. Hera yang mulai terdesak karena kehabisan peluru segera pergi meninggalkan garasi, tapi tiba-tiba dia dihadang oleh 7 tentara musuh hingga aksi pertarungan yang sangat epik pun terjadi. Wow!
Dengan hanya menggunakan kapak yang diambil dari Hilo, Hera bertarung dengan sangat gege. Terlihat tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, Hera bisa mengalahkan mereka semua. Tapi karena tentara musuh yang terus berdatangan semakin membuat Phoenix Squad terdesak dan mereka pun pergi ke zona pembunuhan. Angel bertarung melawan tentara musuh yang sebelah mata tertutup seperti bajak laut. Pada awalnya Angel terlihat sangat kewalahan, tapi pada akhirnya Angel berhasil memenangkan pertarungan itu meskipun kupingnya terluka. Brandon dan Rosie masuk ke sebuah ruangan karena kehabisan peluru, tapi di sana Rosie diserang oleh para tentara musuh dan pada akhirnya dengan skill yang dimiliki, Rosie berhasil mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, Brandon terlihat berhasil mengalahkan beberapa tentara musuh, tapi karena lengah, dia terkena pukulan dan sontak dia pun terjatuh. Mereka pun langsung berduel 1 lawan 1 dan Brandon bisa memenangkan pertarungan. B, how we doing? Brandon bertanya pada Nova berapa lama lagi semua data bisa terupload. Nova menjelaskan kalau semua data sebentar lagi akan terupload. Mendengar ada beberapa tentara musuh mendekati ruangannya, Nova segera bergegas mengambil handphone untuk menyalakan bom dan kemudian beberapa saat kemudian listrik di tempat itu dimatikan dan mereka akan pergi ke terowongan. Terlihat Hera yang panik karena alat night vision-nya gak menyala menghubungi yang lain agar menemuinya. Brandon pun langsung pergi untuk menemui Hera, tapi dia terlambat karena Hera malah bertemu dengan para musuh yang membuatnya terbunuh di tempat itu. Gak lama Nova memberi kabar kalau semua data telah terupload ke satelit. Sontak Brandon menyuruh tim agar pergi ke terowongan karena misi sudah selesai. Brandon memerintahkan Nova agar tetap dalam ruangan karena di luar udah dikepung oleh tentara musuh. Tapi karena komunikasinya terputus, Brandon segera pergi untuk menyelamatkan Nova. Terlihat Brandon udah di luar dan berniat akan pergi ke halaman, tapi karena lengah, Brandon tertembak dan mulai kehilangan kesadaran. Beruntung Rosie yang gak jauh darinya segera menghampiri dan mengecek kondisi Brandon. Dari kejauhan Nova juga tertembak karena dia gak tahu kalau di halaman masih dipenuhi oleh tentara musuh. Dengan segera mereka pun membawa Nova dan bersembunyi di garasi. Brandon berkata pada Nova kalau Phoenix Rebellion akan datang dan nama Diaz yang sebenarnya akan dikenang, tapi gak lama dari itu Nova menghembuskan nafas terakhirnya. Menyadari kalau para tentara musuh telah mengepung tempat itu, Brandon memerintahkan timnya agar segera pergi ke terowongan sementara dia akan menahan para tentara musuh. Tapi Rosie yang punya jiwa korsa akan tetap di sana dan membantu Brandon. Angel dan Zombie langsung menuju terowongan sedangkan Brandon dan Rosie menyerang para tentara musuh. Di sana Brandon dan Rosie berhasil dikepung oleh para tentara musuh dan terlihat mereka telah pasrah karena kehabisan peluru. Secara gak diduga, Phoenix Rebellion yang ditunggu akhirnya datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan semua tentara musuh. Brandon dan Rosie meminta pada pimpinan Phoenix Rebellion agar mereka bisa mengevakuasi mayat teman-teman mereka. Ternyata Nova masih hidup dan langsung dibawa oleh tentara Phoenix Rebellion untuk segera mendapatkan perawatan. Dan akhirnya Phoenix Squad berhasil menyelesaikan misi dan kembali ke markas.
Beberapa hari kemudian, Phoenix Ward yang tersisa akan pulang ke negaranya masing-masing, tapi Angel dan Zondi akan menetap untuk sementara, sedangkan Brandon dan Rosie akan kembali ke Amerika. Gak lama mereka pun berpisah dan misi ini pun berhasil. Dan akhirnya film ini pun tamat. Gimana? Seru kan, Brad? Oke lah, kita lanjut Tisam aja yuk. Titip salam. Dan Tisam yang pertama datang dari Ketut Sugirinata. Bang, salam buat mantanku yang ternyata udah jadi istri temenku. Waduh, nggak komen ah. Hehe. Kemudian yang selanjutnya datang dari Yoga Rasundri. Tisam, terus semangat broku. Kontennya dengan style pembawaannya, cara ngomongnya terus ditahankan karena ciri khas dari channel ini. Wah, siap Bradku. Makasih banyak ya. Ya walaupun masih ada aja sih yang ngebanding-bandingin dengan channel lain, tapi yang gak apa-apalah, akan kami terus jadikan sebagai motivasi, oke? Oke Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.